Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari demonstrasikan mengenai aplikasi yang telah Smart. Saya Tasya Dwi Almira. Saya Vidya Sini Putri. Saya Feby Parteni Sagita. Saya Nika Rulan Wahyutami. Ya, di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi pembelajaran kami yang bernama Smart Tenses. Dan kami di sini menggunakan softwarenya itu menggunakan Good Barber. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja softwarenya ini. Jadi cara kerja softwarenya bisa dilihat dari sini, bagaimana cara jalan kerja softwarenya. Yang pertama, kalian bisa jalankan software Good Barber. Dan yang kedua, di halaman berikutnya itu nanti akan diminta sign in atau login ke akun Anda. Jadi kalau Anda mau membuat aplikasi menggunakan Good Barber, kalian pertama harus sign in terlebih dahulu ke akun Anda. Dan yang ketiga, pada halaman ini kita akan diarahkan untuk membuat aplikasi dan kalian bisa klik button yang bertulisan Create an Application. Terus yang kemudian nanti ada Select Your Application, kalian bisa pilih icon yang Classic Application. Terus yang kelima ada di halaman ini nanti kita harus di sini kalian dipastikan untuk mengecek kembali apakah akun yang kalian masukkan itu sudah benar yang akan kalian gunakan nantinya. Soalnya nanti akun itu akan apa sih kan? Akan berguna. Akan dijadikan kontak as ya. Kontak as. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan atau ada problem, nah nanti yang tersambung itu akun kalian yang mendaftar itu. Terus nanti yang next selanjutnya itu ada menginput nama aplikasi. Jadi ke nama aplikasi kalian tulis di situ misalnya seperti aplikasi kami yang telah kami buat yaitu Smart Tenses. Nanti kalian tinggal ketik nama aplikasi yang akan kalian buat. Terus yang ketujuh ada kolom selanjutnya itu menginput kategori yang sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Nah, aplikasi kami itu membahas tentang Tenses, namanya aja sudah Smart Tenses, pastinya kita tidak lepas dari pembahasan Tenses. Jadi di sini kami menginput kategorinya itu tentang Tenses kayak apa aja deh kan? Nih kan? Ya, halo. Bagaimana, Mbak? Maaf, jaringannya hilang. Jadi menginput kategori yang sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Karena kategori kita Smart Tenses, pastinya kita akan membahas tentang tenses. Contohnya seperti simple present tense, continuous, simple past tense, simple past continuous ya seperti itu. Terus yang ke-8 itu nanti kita akan nanti kalian akan menunggu progres softwarenya itu kurang lebih 1 menit, nggak sampai mungkin ya, nggak sampai 1 menit lah, insya Allah tergantung wifi kalian. Yang ke-9 nanti kalian akan dialihkan kepada halaman ini. Nah, di halaman ini kita dapat mengolah rancangan aplikasi dari bentuk logo kalian, launch screen-nya, contents-nya, terus mau ada apa itu namanya kayak fonts-nya, font size-nya itu bagaimana, kayak gitu-gitu. Terus yang ke-10 ada section. Nah, di sini section-nya itu kalian bisa pilih input home, masukin contact us, atau masukin yang kalian butuhin lah, seperti itu ya. Seperti yang di halaman 11 ini, di sini kami menginput ada home, ada
review, ada about, ada contact us dan sebagainya. Nanti kita akan melihat lebih detailnya. Dan yang ke-12 di sini ada di halaman ini kita menginput atau mengedit yang akan dijadikan bahan materi. Nah, jadi di sini semisalnya kita kelompok kami kan membuat tentang smart tenses. Jadi kita misalnya di sini membahas tentang simple past tense. Nah, di sini kalian bisa kalian menulis materinya di sini dan kalian bisa mengeditnya seperti font-nya bagaimana, size-nya bagaimana, dan itu sesuka hati kalian. Next. Yang terakhir, ini mengaktifkan dan mempublish hasil rancangan aplikasi kita yang akan dipasarkan di marketplace. Marketplace aplikasi. Kayak gini ya. Jadi mau kalian mau masukin ke Play Store, bisa ke Google Project, Google Service ya, gitu. Ya mungkin untuk jalan kerja softwarenya seperti itu. Sekarang kita kembali ke aplikasi. Mbak Vidya bisa menjelaskan tentang aplikasi Smart Tenses? Iya. Jadi aplikasi Smart Tenses di sini, bentar. Jadi aplikasi Smart Tenses itu berbasis dari mobile phone yang kami di jenjang menengah kelas sampai 3. Di aplikasi ini membahas tentang 6 kemampuan penulisan terus ya simple present tense, simple past tense, simple future, sama continuous tense, present tense. Bisa dilanjutkan oleh B. Jadi apa saja dari aplikasi Smart Tense dengan masing-masing tense tersebut sudah ada penjelasannya, cara penggunaan, rumus, waktu penggunaan, dan contoh kalimatnya. Nah, tidak hanya berisi tentang itu. Di akhir pembahasan Smart Tense ini terdapat juga kuis yang dapat pengguna kerjakan. Jenis kuisnya ada 2 macam. Pertama, pilihan ganda, dan yang kedua, esai. Semua 16 tense ini ada kuisnya masing-masing. Nah, setelah kita mengerjakan kuis tersebut, kita dapat mengetahui hasil atau skor yang telah pengguna dapat, sehingga pengguna dapat mengetahui seberapa jauh mereka paham. Ya, gitu isinya. Ya, jadi itu isi dari aplikasi Smart Tenses kami. Kita akan menampilkan bagaimana isi sebenarnya aplikasi kami. Mungkin Mbak Niken yang akan meng-share aplikasinya. Ya, saya akan mendemonstrasikan. Benar kan Mbak Niken? Ya, terima kasih Mbak Tasya, Mbak Febi, dan Mbak Vidya atas penjelasannya ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi dalam aplikasi Smart Tenses yang sudah kami buat. Saya sudah menjalankannya di mobile phone saya, dan saya akan share screen di sini ya. Sudah terlihat belum? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini adalah halaman utama. Maksud saya adalah splash screen, di mana ketika aplikasi sedang loading, itu akan menampilkan sebuah splash screen. Logo.
logo juga. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi kita, di mana ada 2 widget. Yang pertama adalah widget About Us, dan yang kedua adalah widget blog. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan satu-satu dulu ya. Di sini di widget ini itu adalah sebuah link kepada halaman, di mana halamannya itu adalah yang memuat tentang aplikasi kita. Sekarang saya mau klik yang Discover ini. Nah, di sini ini adalah tentang kita ya. Di sini ada penjelasan tentang apa itu aplikasi Smart Tensis yang sudah dijelaskan seperti penjelasan Mbak Vidya atau Mbak Feby tadi. Ini memperkenalkan kepada para pengguna mengenai apa sih aplikasi Smart Tensis itu, bagaimana sih cara kerjanya gitu loh. Nah, selain itu kita juga bisa move ke widget blog ya. Di sini widget blognya saya pilih mengenai apa itu tensis, karena di sini Smart Tensis itu membahas tensis ya, di mana kita harus memperkenalkan tensis dulu sebelum kita menjajah lebih dalam apa saja itu tensis. Jadi sebelum lebih dalam kita jelasin dulu pengertian tensis itu apa, penggunaannya, fungsi-fungsinya, jenis-jenis tensis itu apa aja. Kita sudah rangkum di sini. Nah, ini adalah rangkuman dari materi yang sudah kita buat untuk aplikasi ini. Ada pengertian tensis, ada fungsi-fungsinya juga, dan ada jenis tensisnya juga nanti yang akan dijelaskan lebih dalam. Oh iya, di sini kita bisa pindah ke halaman utama ya, lebih cepat itu. Jadi nggak perlu ribet. Tinggal diklik yang logo, bukan logo sih, tulisan ya, tulisan Smart Tensis ini. Kita klik aja. Nah, sekarang saya mau move di mana saya akan menjelaskan lebih dalam ya. Ini ada 3 garis putih di pojok kiri atas. Kalau misalnya kita klik, maka akan menampilkan halaman menu dari aplikasi Smart Tensis. Jadi di halaman ini ada menu Home, About, Blog, terus 16 tensis juga, dan Contact Us. Tapi kita di sini mau demonstrasikan satu-satu biar lebih jelasnya itu bagaimana. Kalau saya pencet Home ini kembali ke halaman utama dari aplikasi ini. Nah, kalau misalnya menu About ini menampilkan tentang aplikasi kita. Seperti yang di widget blog tadi ya. Terus kalau blog tadi, ini adalah materi ya, yang seperti yang widget blog yang di halaman utama tadi, yaitu menampilkan sebuah materi apa itu tensis, tentang pengertiannya, fungsi-fungsinya, dan jenisnya itu apa aja. Nah, sekarang kita move ke pembahasan utama yang akan dijelaskan di aplikasi ini, yaitu 16 tensis. Jadi di sini sudah ada 3 level, di mana levelnya itu adalah basic, intermediate, dan advance. Yang pastinya di setiap level ini berbeda-beda konsepnya, dari materi serta kuis-kuisnya juga. Nah, untuk materinya sudah kami sajikan. Untuk level basic itu yaitu simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, present perfect tense. Sekarang kita mau mendemonstrasikan salah satu materi ya,
kayak bagaimana sih tampilannya, itu seperti apa. Jadi saya wakili satu aja karena, eee, penampilannya itu sama aja seperti materi lainnya, seperti tesis lainnya. Jadi saya wakili satu aja. Nah, saya mau coba simple present tense, kita klik dulu. Nah, di sini, di simple present tense ini kita menjelaskan, pemahamannya, kayak pengertiannya itu apa aja, terus ada signal time-nya juga, maksud saya time signal, sorry, time signal-nya juga kita jelasin di sini, dan rumusnya juga lebih lengkap. Maaf, di sini pecah-pecah ya, karena jaringannya agak jelek. Di sini kita menjelaskan rumusnya itu secara detail dari verbal dan nominal. Jadi di sini dijelaskan verbal itu digunakan saat kalimat memiliki kata kerja dan kalau nominalnya itu digunakan jika suatu kalimat tidak memiliki kata kerja. Jadi rumusnya tuh nggak asal-asalan aja kayak langsung subjek plus verb, enggak. Pasti semua orang tuh pada tahu gitu ya. Kalau simple present tense itu rumusnya itu subjek plus verb one. Nah, lebih detailnya lagi kita jelasin di sini. Bukan itu aja, kita juga punya contoh ya, contoh kalimat dari setiap setiap tenses. Jadi bukan menjelaskan tentang pengertian sama rumusnya aja, tapi kita juga menjelaskan contohnya di mana ini tuh bisa membantu para pengguna lebih memahami dari tenses itu tersebut. Oh iya, saya juga mau menjelaskan tentang fitur tambahan dari aplikasi ini ya. Jika kita butuh tambahan fitur gitu, kayak bantuan tambahan, kita juga bisa lihat nih di pojok kanan atas, yaitu ada sebuah titik 3. Di sini tuh kalau kita klik ada icon comment, terus icon sharing, zoom out, dan zoom in. Ya. Kalau misalnya kita mau komen atau mau menanyakan sesuatu gitu ya, kita bisa nih tanya di sini. Bisa juga komen. Nanti para pengguna lain bisa membantu pertanyaan atau tim kami juga bisa membantu dari pertanyaan tersebut. Misal kita mau komen yang lain juga boleh. Misalnya komen, wah penjelasannya bagus banget. Atau misalnya kurang mengerti gitu. Misalnya ada kurang materi gitu yang dipahami, bisa ditanyain di sini. Dan bukan itu aja, di sini juga ada fitur share. Ya, dimana kalau misalnya kita suka sama materinya, itu bisa kalian bagikan ke teman-teman atau misalnya kalian mau berbagi ilmu juga bisa gitu lewat fitur share ini. Jadi kalau misalnya kita lihat fitur share-nya, ini bisa tuh ya, ada banyak banget. Nah, sekarang di sini nih, yang jadi permasalahan banyak orang gitu ya, misalnya, aduh kok fontsnya terlalu kecil banget gitu. Bisa dibesarin ya. Ini adalah fitur tambahan dari aplikasi kami, yaitu bisa di zoom, jadi biar terlihat lebih besar gitu fontsnya. Tapi kalau misalnya ini terlalu besar fontsnya, bisa dikecilin juga ya, no worries banget. Tuh, terlalu kecil. Nah, sekarang saya sudah jelaskan fitur tambahannya. Sekarang kita move to the quiz ya, karena quiznya di sini yang unik sih. Jadi saya jelasin dulu deh. Setiap level itu quiznya itu juga beda konsepnya. Konsepnya itu tipe soal ya. Kalau di basic tadi, kuisnya itu adalah bertipe ya. Bertipe soalnya itu multiple choice. Terus materinya juga nggak jauh dari sini ya. Materi yang diajarkan di basic, yang sudah disajikan di level basic tadi. Sedangkan yang di intermediate itu tipe soalnya lebih
tingkatannya lebih susah ya, lebih di atas dari basic, yaitu fill in the blank. Sedangkan yang di advance itu essay. Jadi tiap level sudah kami sajikan dan berbeda konsepnya ya, sesuai tingkatan-tingkatannya gitu. Sekarang saya mau mendemonstrasikannya, itu kuis. Ya, jadi ini adalah tampilan dari kuis yang sudah disediakan oleh aplikasi kami ya. Ini bisa ditulis nih nama kuisisnya apa. Misalnya mau diganti namanya apa ya? Namanya Niken. Nah, di sini ada daftar pemainnya juga ya. Ada daftar pemainnya. Nah, di bawah ini nih, di bawah ini itu adalah pilihan tema. Jadi temanya ini tuh sangat unik gitu. Jadi kalau kita mau membuka setiap tema, kita harus menjalankan misinya, yaitu membuka kuisnya tiap hari. Baru bisa dapetin ini tema semua ya. Jadi temanya bukan ganti background aja, tapi musik-musiknya juga ada. Cuma kayaknya musiknya nggak kedengaran di sini ya. Tapi bisa dinikmati nanti ya. Ini bisa di mute dan di unmute juga. Kalau misalnya kita merasa keganggu gitu ya, nggak nyaman saat menjalankan kuis, tiba-tiba ada musiknya gitu, jadi bikin nggak fokus, bisa dimatiin. Tapi kalau misalnya kita nyaman-nyaman aja gitu ya, bisa dinyalain. Dan bisa ganti-ganti musik juga gitu, sesuai kenyamanan kita. Tapi karena di sini saya nggak nyaman dengan musiknya, maka saya matiin aja ya. Sekarang mulai dulu deh, mulai game, mulai kuisnya maksud saya. Nah, ini bentuk kuisnya itu pilihan ganda ya. Nah, I have adalah the terms and condition. Ini adalah tampilan kalau kita benar, terus tiba-tiba ada meme-nya. Oh ya, di sini juga ada itunya juga ya, peringkatnya juga. Nah, di sini juga. Selain itu, kuisnya ini juga disajikan dengan waktu ya, di mana para peserta bisa mengerjakan kuisnya itu sesuai waktu yang sudah tertera gitu. Tapi waktunya nggak lama sih. Ya, sedang-sedang aja. Ini kalau tampilannya benar ya. Nanti saya akan nunjukin kalau tampilannya itu salah kayak gimana gitu. Nah, ini kalau misalnya udah benar semua, itu kita langsung dilihatin nih. Ada peringkatnya dari keseluruhan pengguna yang sudah menggunakan kuis ini, yang sudah mengerjakan kuis ini ya. Terus di sini juga ada skornya juga. Bisa juga main lagi ya. Dan di sini juga ada pembahasannya juga nih. Pembahasannya. Oh, yang mana yang benar. Tapi karena ini benar semua, jadi nggak ada pembahasannya. Maksudnya, coba kita lain kuis gitu ya, biar di lain level. Nanti saya akan buat salah-salah gitu, biar kelihatan cara kerjanya kalau misalnya salah itu bagaimana. Nah, saya di sini intermediate deh. Atau advance saja ya, karena advance susah juga. Ini tampilan yang advance.
Ini saya salah-salahin aja ya. Nah, kalau salah nanti ada penjelasannya nih, jawaban yang benar tuh apa. Terus meme-nya juga kayak gini gitu ya. Ini saya salahin semua deh, biar tahu cara kerjanya gimana kalau misalnya salah. Oh iya, seperti yang sudah saya bilang, tiap quiz di step level itu tuh berbeda-beda konsepnya. Kalau yang ini essay, yaitu lebih ke mengubah kalimat dengan tenses yang benar gitu ya. Yang sudah disuruh seperti present perfect continuous gitu. Nanti saya juga akan mendemonstrasikan yang intermediate biar tahu seperti apa gitu. Nah, di sini kita masih bisa mencoba lagi gitu ya, mencoba beberapa soal lagi biar dapat nilai gitu ya, biar dapat skor. Tapi cuman dapat satu kesempatan aja. Tapi di sini nggak mau lama-lama ya, saya nggak mau ngabisin waktu, jadi saya pilih satu soal aja. Kalau misalnya tetap disalahkan, tetap nggak dapat skor sih. Maksudnya nggak ada pengulangan lagi, kecuali game over. Nah, kalau misalnya tadi kita lupa gitu ya, apa sih jawabannya gitu kan? Nih, ini juga bisa merekam ya, jawaban apa tadi kita. Ini bisa dilihat. Nah, ini correct answer-nya bisa dilihat ya. Ubahlah kalimat ini dengan tenses yang benar. Past future perfect continuous tense. Narti wait for his boy for 3 hours and at, at 10 p.m. yesterday, but he had gone and 9:30 p.m. Jawaban kita nggak tahu, tapi jawaban yang benar nanti dijelasin juga di sini. Nanti would have been waiting for his boy for 3 hours at 10 p.m. yesterday, but he had gone at 9:30 p.m. Ini penjelasannya sudah lengkap banget ya. Kayak jawaban-jawabannya itu apa aja. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang demonstrasinya yang intermediate ya, kuis yang intermediate itu kayak apa. Kalau tadi itu essay, sekarang ini fill in the blank. Ini bentuknya fill in the blank ya, jadi kayak dikasih tahu nanti clue-nya, topnya sih, lebih ke clue dari kata kerja itu sendiri gitu. Biar saya cepat, saya salah-salahin aja dulu. Nah, walaupun tadi ada yang benar, terus ada yang salah juga, tetap dikasih sekali kesempatan ya. Mau berapa nih yang dicoba? Misalnya saya mau coba satu aja lah. Biar cepet.
Kalau salah, nggak dapat ini lagi, nggak dapet kesempatan lagi. Jadi harus benar-benar dipelajarin gitu. Nanti bisa dipelajarin dari pembahasan-pembahasannya nih, tinjau pertanyaan. Jawabannya benar tuh apa aja gitu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai level-levelnya ya, terutama tentang materinya dan kuisnya itu sendiri. Sekarang adalah last menu dari aplikasi kita, yaitu fitur Contact Us. Di Contact Us ini, do you have any problem or suggestion? Contact us and send us feedback. We will help you with pleasure. Jadi kalau misalnya kita punya masalah ya atau suatu kendala gitu, atau sebenarnya kita masih nggak ngerti gitu dari materi itu sendiri, kita bisa kontak adminnya ya, bisa kontak, bahkan bisa chat-chatan juga lewat WhatsApp nih. Saya sudah taruh di sini ya linknya. Atau butuh feedback juga ya, karena aplikasi kami juga butuh perkembangan gitu ya, masih butuh perkembangan lebih baik lagi kayak gimana. Misalnya punya feedback atau senang dengan aplikasi kita, bisa di chat gitu ya, bisa di pesan. Nah, coba saya klik yang admin 1 dulu deh. Ini kalau saya dipencet langsung ke direct di aplikasinya ya. Karena ini saya menggunakan Gmail, jadi langsung direct ke aplikasi Gmail. Nah, di sini ini adalah email dari admin kita ya, salah satu dari admin kita. Halo Min, saya kali aplikasinya. Nah, ini dikirim. Oh, di sini subjeknya. Nah, kalau misalnya WhatsApp, ini juga langsung ke direct di aplikasi WhatsApp kalau kita punya aplikasi WhatsApp-nya ya. Tapi kalau misalnya nggak punya ya bisa lewat web sih. Oke, itu aja tadi demonstrasi dari aplikasi kita, yaitu aplikasi Smart Ensis. Semoga aplikasi ini bisa membantu para pengguna dan adik-adik gitu ya yang mau mempelajari skill writing yang sangat dasar, yaitu harus punya base dari Tansis itu sendiri ya. Nah, kita juga bisa ngajak teman-teman atau saudara-saudara atau adik-adik kita gitu ya berdownload aplikasi Smart Tansis ini ya, karena benar-benar membantu membantu para penggunanya. Saya rasa itu sudah cukup ya untuk demonstrasi dari aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Mbak Tasya. Iya, terima kasih Mbak Niken. Ya, jadi itu aplikasi kita yaitu Smart Tensis. Kami sangat berterima kasih jika kalian telah menggunakannya, telah memberikan feedback kepada kami, dan alhamdulillahnya jika aplikasi kami bisa membantu kalian yang sedang atau yang ingin lebih mendalami bahasa Inggris, mendalami writing, dan ini juga bisa kan ini target kita buat anak SMA nih, jadi siapa tahu yang mau ikut SNM atau mau ikut STAN atau apapun, kalian bisa menggunakan aplikasi kita, karena ya kalian tahu bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi ya penting bahasa Inggris itu. Jadi terima kasih jika kalian sudah menggunakannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.